Pernahkah Anda merasa bersedih saat membaca berita korupsi? Ternyata, kisah korupsi yang melibatkan Elvianto, seorang terdakwa kasus korupsi impor bawang putih, menjadi lebih menggoda ketika ia dihadirkan sebagai saksi dalam kasus pungutan liar, pungli, di rumah tahanan, Rutan. KPK. Elvianto mengaku diminta uang rokok sebesar Rp200.300.000 per hari oleh petugas Rutan KPK. Saat dihadapan dengan pemangku kepentingan, Elvianto menjawab dengan bertanya-tanya, waktu saya jadi koordinator atau enggak. Hal ini menunjukkan bahwa Elvianto merasa perlu melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan yang diajukan. Jaksa menyebutkan bahwa ada permintaan oleh petugas Rutan ke Elvianto sebesar Rp200.300.000 per hari. Elvianto mengakui bahwa permintaan tersebut ada, dan menambahkan bahwa ada juga permintaan uang secara langsung oleh petugas Rutan sekitar Rp200.000 sampai Rp300.000. Ini menunjukkan bahwa permintaan uang insidental bukan hanya terbatas pada permintaan rokok. Elvianto menyebutkan bahwa para petugas Rutan mau pulang harus diberi uang. Setiap hari, para petugas Rutan yang sering meminta uang kepada Elvianto adalah Mahdi Aris dan Suharlan. Ini menunjukkan bahwa permintaan uang insidental bukan hanya dilakukan oleh petugas tertentu, tetapi juga oleh beberapa petugas lainnya. Sebelumnya, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp6,3 miliar. Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan dalam UU, Peraturan KPK, hingga Peraturan Dewas KPK. Jaksa mengatakan perbuatan 15 ex-pegawai KPK itu telah memperkaya dan menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Mantan Kepala Bagian Keamanan Rumah Tahanan, Rutan, KPK, Abdul Jalil Marzuki, dihadirkan sebagai saksi kasus pungutan liar, pungli, di lingkungan Rutan KPK. Abdul mengatakan pihaknya pernah melakukan sidak dan menemukan duit Rp76 juta. Abdul Jalil menjadi saksi untuk mantan Kepala Rutan, Karutan, KPK Ahmad Fauzi dan 14 tersangka lain dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta, Senin 26 Agustus 2024. Selain uang tunai, Abdul mengatakan pihaknya menemukan handphone hingga powerbank dalam sidak tersebut. Abdul mengatakan bahwa semua barang temuan dalam sidak diserahkan ke bagian pengawasan internal, PI. Terhadap temuan tersebut, apakah saudara melakukan investigasi? Bagaimana barang-barang itu bisa masuk ke dalam Rutan? Izin, Pak Jaksa. Kami melaporkan ini ke PI, karena kami juga bersama-sama dengan PI pada saat itu. Seluruh barang temuan itu kami serahkan ke PI untuk diinvestigasi, jadi kami tidak punya kewenangan untuk investigasi, jawab Abdul. Hal ini menunjukkan bahwa Abdul telah melakukan langkah yang tepat dalam mengambil tindakan terhadap barang-barang temuan. Kisah korupsi ini membuat kita bertanya-tanya, apakah kami benar-benar aman saat menjadi narapidana di Rutan? Bagaimana cara mengatasi praktik pungli yang melandai di lingkungan Rutan KPK? Apakah ada langkah yang lebih agresif yang perlu diambil untuk mengurangi praktik pungli ini? Dalam hal ini, kita sebagai masyarakat perlu memaklumkan diri dan meminta tindakan yang lebih ketat terhadap praktik pungli di lingkungan Rutan KPK. Kita harus memastikan bahwa para narapidana di Rutan KPK mendapatkan perlindungan yang sebaik-baiknya dan tidak dihadapi dengan praktik pungli yang merugikan. Kita harus memaklumkan kepada pihak berwajib jika kita mengetahui tentang praktik pungli ini dan meminta tindakan yang lebih ketat terhadap praktik pungli ini. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai kasus korupsi dan pungli di lingkungan Rutan KPK. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga informasi ini bermanfaat.